anak-anak, selamat datang kembali di channel MTK SD Official. Di video kali ini kita akan belajar hubungan antar garis. Pengertian garis. Yang dimaksud dengan garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kemudian jenis-jenis garis. Jenis-jenis garis yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini adalah garis lurus, sinar garis, segmen garis atau ruas garis. Kita perhatikan yang pertama adalah garis lurus. Yang dimaksud dengan garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, kita perhatikan ini adalah contoh garis lurus ya. Kita perhatikan garis ini pada kedua ujungnya diberi tanda panah. Nah, tanda panah ini artinya garis ini dapat diperpanjang baik ke kiri maupun ke kanan. Garis AB dapat ditulis AB, kemudian di atasnya kita beri tanda sebuah garis lurus, kemudian di kedua ujungnya diberi tanda panah. Selanjutnya adalah sinar garis. Yang dimaksud dengan sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Ini adalah contoh sinar garis ya. Pada salah satu ujungnya diberi tanda titik, kemudian ujung yang lainnya diberi tanda panah. Artinya, sinar garis ini hanya dapat diperpanjang ke satu arah saja. Sinar garis AB dapat ditulis AB, kemudian di atasnya kita beri tanda sebuah garis lurus, salah satu ujungnya beri tanda titik, kemudian ujung yang lainnya adalah tanda panah. Kemudian yang ketiga adalah segmen garis atau ruas garis. Nah, yang dimaksud dengan segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, kita perhatikan ini adalah contoh segmen garis AB. Segmen garis atau ruas garis AB dapat ditulis AB, kemudian di atasnya kita beri tanda sebuah garis lurus. Nah, selain garis lurus, sinar garis, segmen garis atau ruas garis juga terdapat garis vertikal dan garis horizontal. Yang dimaksud dengan garis vertikal adalah garis tegak. Kemudian garis horizontal disebut juga garis mendatar. Kita perhatikan ini adalah garis PQ. Garis PQ termasuk garis vertikal ya. Kemudian contoh garis horizontal adalah garis XY, jadi mendatar. Kita lanjutkan hubungan dua garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, garis-garis yang saling sejajar disimbolkan dengan dua buah garis miring. Jadi ini adalah simbol garis-garis yang saling sejajar. Kita perhatikan gambar berikut, yaitu garis P dengan garis Q, kemudian garis K dengan garis L. Nah, garis P dengan garis Q termasuk garis-garis yang saling sejajar. Karena jika garis P kita perpanjang dan garis Q kita perpanjang, maka garis P dan garis Q tidak akan pernah berpotongan. Jadi garis P dengan garis Q dikatakan dua buah garis yang sejajar. Ditulis P sejajar Q. Kemudian kita perhatikan garis K dan garis L. Jika garis K kita perpanjang sampai tak terhingga dan garis L kita perpanjang sampai tak terhingga, maka garis K dan garis L akan berpotongan pada suatu titik. Jadi, garis K dan L tidak sejajar karena akan berpotongan pada suatu titik kalau diperpanjang. Kita lanjutkan yang kedua, garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Kita perhatikan gambar berikut, yaitu garis M dan garis
N. Nah, kita perhatikan garis M dan garis N berpotongan pada satu titik, yaitu di O ya. Garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Titik O adalah titik potongnya. Nah, kita lanjutkan garis berpotongan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol seperti ini. Kita perhatikan gambar berikut, yaitu garis K dan garis L. Nah, garis K dengan garis L berpotongan pada satu titik, yaitu di sini ya. Kita perhatikan titik perpotongan ini membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Garis K dan L merupakan dua garis saling berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku ya, bentuknya seperti huruf L besar atau membentuk sudut 90 derajat. Ditulis K tegak lurus L. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya tampak sebagai satu garis saja. Nah, kita perhatikan gambar berikut ya. Diberikan dua buah garis, yaitu garis M, kemudian garis N. Nah, garis M ini yang berwarna merah, kemudian garis N ini yang berwarna hijau. Garis M dan garis N dikatakan dua buah garis yang saling berimpit. Jadi kalau kita perhatikan garis M dan garis N itu nampak hanya sebagai satu garis saja. Jadi garis M dan N merupakan dua garis yang berimpit. Kita lanjutkan sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, kita perhatikan, ini adalah garis sejajar. Jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk beberapa jenis sudut. Nah, kita perhatikan jenis-jenis sudutnya ya, yaitu sudut-sudut sahadap memiliki besar sudut yang sama. Jadi diingat ya, sudut-sudut yang sahadap memiliki besar sudut yang sama. Kita perhatikan sudut-sudut yang sahadap. Sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Karena sudut 1 berada di sebelah kiri dan sudut 5 juga berada di sebelah kiri. Jadi sama-sama berada di sebelah kiri bagian atas ya, bagian atas dari garis. Maka sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Kemudian sudut 2 sehadap dengan sudut 6 karena sudut 2 berada di sebelah kanan dan sudut 6 juga berada di sebelah kanan. Sama-sama berada di sebelah kanan atas garis. Jadi sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Kemudian sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Karena sudut 3 berada di bawah garis ini ya, dan sudut 7 juga berada di bawah garis ini. Kemudian sama-sama berada di sebelah kanan. Jadi sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8 karena sama-sama berada di bagian bawah sebelah kiri. Kemudian sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Nah, kita perhatikan contoh sudut-sudut yang bertolak belakang. Sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Kemudian sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7. Kemudian sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Jadi diingat ya, sudut-sudut sahadap memiliki besar sudut yang sama dan sudut-sudut bertolak belakang juga memiliki besar sudut yang sama. Kita perhatikan contoh. Tentukan besar sudut berdasarkan gambar di samping. Sudut 1,
sudut 2, sudut 4, sudut 7, dan sudut 8. Untuk penyelesaiannya, kita harus ingat ya, bahwa garis lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kita akan menyelesaikan yang pertama yaitu sudut 1. Kita perhatikan, sudut 1 bertolak belakang dengan 40 derajat. Jadi, sudut 1 itu sama dengan 40 derajat. Kita akan tentukan sudut 2. Nah, kita perhatikan sudut 2 satu garis dengan 40 derajat ya. Diingat, kalau garis lurus itu kan besarnya 180 derajat. Jadi untuk menentukan sudut 2 adalah karena sudut 2 segaris dengan 40 derajat, maka sudut 2 sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 140 derajat. Kemudian kita akan tentukan sudut 4. Nah, kita perhatikan sudut 4 ini bertolak belakang dengan sudut 2. Maka sudut 4 itu sama dengan sudut 2. Besar sudutnya sama ya. Besar sudut 2 adalah 140 derajat. Jadi sudut 4 sama dengan 140 derajat. Kemudian kita akan menentukan sudut 7. Kita perhatikan sudut 7. Sudut 7 ini sehadap dengan 40 derajat. Jadi sudut 7 sama dengan 40 derajat. Kemudian yang terakhir kita akan tentukan sudut 8. Kita perhatikan sudut 8 sehadap dengan sudut 4. Jadi sudut 8 sama dengan sudut 4. Sudut 8 sama dengan sudut 4 ya. Jadi besar sudut 8 itu sama dengan sudut 4. Sudut 4 besarnya 140 derajat. Jadi sudut 8 sama dengan 140 derajat. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.